Selamat ulang tahun ya nak. Semoga panjang umur, sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih banyak ya Mama, aku sayang banget sama Mama. Mama juga sayang sama kamu. Nak, tapi ada yang mau mama omongin sama kamu. Karena mama rasa di umur sekarang kamu harus tahu ini. Wah, apa itu Mah? Jangan-jangan aku mau dibeliin motor baru ya? Bukan nak. Tapi maaf sebelumnya. Mama nyembunyiin ini selama ini dari kamu. Mama harap kamu mengerti ya nak. Kalau kamu bukan anak kandung mama. Hah? Gak mungkin. Bercanda kan Mah? Bercanda kan Mah? Benar nak. Kamu dulu dititipkan oleh teman mama yang bernama Ibu Vira. Karena beliau tidak mampu untuk mengurusmu pada saat itu. Maka dari itu, mama mengangkatmu sebagai anak mama. Terus di mana Mah ibu aku sekarang? Di mana ibu aku sekarang Mah? Pokoknya aku mau ketemu sama ibu aku. Besok ya nak, kita video call dengan ibu kandungmu. Karena beliau lagi tinggal di luar kota. Halo, assalamualaikum. Piye mbak kabare? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik mbak. Jadi gini mbak, aku sudah cerita dengan Anissa kalau kamu adalah ibu kandungnya. Sini nak, sapa ibu kandungmu. Halo Anissa. Wah, sekarang sudah besar ya nak, makin cantik. Tapi ibu gak mirip sama aku. Apakah mama berbohong sama aku? Tapi ini ibumu nak, yang melahirkanmu. Gak mungkin. Ibu gak mirip sama aku. Gak mungkin. Gak mungkin deh pokoknya. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Halo semuanya, untuk kalian yang sedang bingung, bimbang, dan sedang mencari solusi, bisa banget nih. Langsung datang ke Rumah Segalanya. Mungkin di sana kalian akan mendapatkan jawaban maupun solusi dari pertanyaan atau masalah kalian. Langsung aja cek IG-nya di @rumahsegalanya. Tunggu apa lagi? Silahkan cek dan datangi ya. Thank you. Apakah kamu sudah siap? Siap. Oke, sekarang kamu pakai ini dan pejamkan matamu. Wow, bagus banget ya. Hai. Halo, aku merupakan suatu kode genetik yang diwariskan dari generasi ke generasi yang berikutnya. Seperti dari orang tua ke anaknya yang menjadi penentu sifat makhluk hidup.
baik menentukan rambut lurus ataupun rambut keriting, mata yang bulat dan juga yang sipit, dan lain sebagainya. Aku akan diwariskan melalui sel sperma yang dimiliki oleh ayah dan sel telur yang dimiliki oleh ibu. Aku terdapat dalam kromosom. Kemudian aku berfungsi untuk mengatur metabolisme dan menentukan pembentukan protein. Setiap sel yang berada pada makhluk hidup, komponen utamanya adalah protein, sehingga ketika ada aku berbeda dengan yang lain, maka akan ada perbedaan protein yang dihasilkan. Hal itu akan menentukan perbedaan sifat dari induk ke anaknya. Setelah itu, kamu lurus ke depan dan bertemu kromosom untuk mencari jawaban yang kamu butuhkan. Dah. Hai cantik, aku kromosom. Aku merupakan pembawa materi genetik yang terdiri dari rangkaian DNA yang sangat panjang dan protein yang mengikat DNA tersebut. Aku terdapat pada sel makhluk hidup yang dimana di dalam sel ini terdapat inti sel, yang di dalamnya lagi terdapat benang-benang halus pembawa sifat keturunan yang disebut dengan kromatin. Kemudian, kromatin tersebut akan memadat dan terbentuklah akusi kromosom. Jika aku diperbesar, maka pada dasarnya aku merupakan kumpulan dari benang-benang yang sangat halus dan sangat panjang yang disebut dengan kromatin tadi. Jika kromatin tersebut diperbesar, maka akan terdiri dari gulungan benang lainnya yang lebih halus, dan benang yang lebih halus tersebut jika diperbesar kembali, maka strukturnya akan terbentuk untaian ganda yang berpilin atau double helix. Nah, untai ganda yang berpilin atau double helix ini biasa disebut dengan DNA, dan DNA inilah yang nantinya akan membawa suatu gen untuk seorang anak. Perlu kamu ketahui bahwa setiap manusia mempunyai 46 kromosom. Jika kromosom ini disusun, maka akan diperoleh 23 pasang kromosom loh. Yang dimana setiap pasangannya mempunyai sifat yang identik atau sama, kecuali pada pasangan kromosom ke-23 pada laki-laki. Dari pasangan kromosom ini, setengah berasal dari ayah dan setengahnya lagi berasal dari ibu. Nah, dari pasangan kromosom ini juga didapatkan kromosom nomor 1 sampai 22 yang merupakan kromosom autosom atau kromosom tubuh. Kromosom autosom ini yang nantinya akan menentukan sifat-sifat tubuh kamu, seperti hidung kamu mancung atau pesek, atau mata kamu bulat atau sipit. Sedangkan pada pasangan kromosom nomor 23 merupakan kromosom gonosom atau kromosom kelamin yang nantinya akan menentukan jenis kelamin kamu, perempuan atau laki-laki. Itulah akusi kromosom. Setelah ini, kamu jalan lurus ke depan ya. Lihat sebelah kanan dan kamu akan bertemu dengan DNA. Bye-bye. Halo, apakah kamu DNA? Hai, iya benar, aku adalah DNA. Di sini aku merupakan molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode genetik sifat-sifat makhluk hidup. Aku melilit pada sebuah molekul yang disebut dengan histon, yang masing-masingnya saling berkaitan satu sama lain. Strukturku terdiri atas nukleotida-nukleotida yang saling berkaitan. Nukleotida tersebut adalah, yang pertama ada gugus fosfat, yang kedua ada gula pentosa, yang ketiga ada basa nitrogen, yang keempat ada purin, yaitu adenin dan guanin, yang kelima adalah basa pirimidin, yaitu timin dan sitosin. Jadi, basa-basa tersebut berkaitan dengan pasangannya yang sama. Adenin berkaitan dengan timin, sementara guanin selalu berkaitan dengan sitosin. Nah, urutan basa nitrogen ini yang nantinya akan menjadi kode genetik. Kode tersebut nantinya akan mengakibatkan perbedaan sifat pada makhluk hidup. Nah, fungsi dari aku ialah sebagai pembawa informasi genetik yang mengendalikan sintesis protein. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti? Tapi
kamu harus melewati 3 tempat lagi yang harus kamu kunjungi. Semangat, silakan jalan lurus dan akan bertemu dengan proses replikasi. Bye-bye. Hai, siapa kamu? Dan kenapa kamu ada di sini? Aku Anissa. Di sini aku disuruh jalan lurus ke depan untuk menemui proses replikasi. Apakah kamu bisa menjelaskannya? Baiklah, di sini merupakan proses replikasi. Replikasi adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahap perkembangbiakan atau pembelahan sel. Mula-mula pada proses ini, heliks ganda DNA dibuka menjadi 2 untaian tunggal oleh enzim helikase. Dengan bantuan topoisomerase yang mengurangi tegangan untaian DNA. Untaian DNA tunggal dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal untuk mencegah terbentuknya kembali heliks ganda tersebut. Selanjutnya, primase membentuk oligonukleotida RNA yang disebut dengan primer. Dan molekul DNA polimerase melekat pada seuntaian tunggal DNA dan melakukan usaha sepanjang untaian tersebut. Memperpanjang primer membentuk untaian tunggal DNA baru yang disebut dengan leading strand atau lagging strand. DNA polimerase yang membentuk lagging strand harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida diskontinu atau disebut dengan fragmen Okazaki. Enzim DNA ligase kemudian menggabungkan potongan-potongan lagging strand tersebut. Begitulah proses dari replikasi. Apakah kamu mengerti? Mengerti? Selanjutnya aku harus kemana lagi? Jalan lurus ke depan? Baiklah, jalan terus ya. Kamu akan menemukan proses transkripsi. Fighting! Halo Anissa, di sini adalah proses transkripsi. Nah, izinkan aku untuk menjelaskan proses transkripsi ini ya. Jadi, proses transkripsi ini sangat berhubungan dengan DNA. Kamu sudah mengetahui tadi bagaimana sih DNA itu bekerja pada materi genetik ini. Nah, proses selanjutnya itu adalah proses transkripsi. Proses transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Kamu sudah mengetahui dong, nukleus itu bagian dari sel. Sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, proses transkripsi ini merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Ada 3 macam loh proses ini. Yang pertama itu adalah inisiasi, yang kedua itu adalah elongasi, dan yang ketiga itu adalah terminasi. Nah, jadi begini nih prosesnya. Pada saat terjadi transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus itu akan dihampiri oleh mRNA polimerase. Nah, proses inisiasi ini terjadi saat mRNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA polimerase melalui cetakan DNA template. Namun, ada beberapa hal yang harus kamu ingat nih Anissa. Yang pertama itu adalah adenin pada DNA itu harus berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA itu harus berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA ini harus berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Nah, selanjutnya sitosin harus berpasangan pada guanin pada mRNA. Nah, itu adalah poin-poin yang harus selalu kamu ingat ya Anissa, agar kamu lebih memahami bagaimana proses transkripsi ini berjalan. Selanjutnya, RNA polimerase ini akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan dengan proses elongasi. Proses ini akan berakhir pada saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk itu mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon.
Nah, selanjutnya mRNA yang disebut dengan kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus. Selanjutnya, yaitu menuju sitoplasma untuk memulai proses translasi. Nah, begitu Anissa. Jadi, proses transkripsi itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada transkripsi ini akan menghasilkan mRNA, yang kemudian mRNA ini akan dilanjutkan dengan proses translasi. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih proses translasi itu bekerja sehingga akan menghasilkan materi genetik ini, kamu lurus ke depan, jalan ke depan, kamu akan menemukan proses translasi itu. Sampai jumpa Anissa, dadah! Yes, aku sudah mau di tahap akhir nih. Aku harus kemana ya? Oh, itu dia. Hai. Halo. Wah, ternyata kamu sudah jauh sekali ya. Perkenalkan, aku translasi. Tugasku membaca kode triplet pada untai mRNA di kompleks ribosom, yang nantinya akan menghasilkan suatu polipeptida. Aku juga dikatakan sebagai penerjemah urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA, yang nantinya akan menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Di sini ada 3 tahap Nisa. Yang pertama, inisiasi, yang merupakan tahap awal dimulainya translasi, yaitu ketika kodon pertama mRNA yang disebut kodon start, yaitu AUG, bertemu dengan ribosom. Kemudian akan masuk ke proses yang kedua, yaitu elongasi. Di sini, kodon yang dibawa mRNA tadi akan diterjemahkan menjadi asam amino, yang nantinya masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan inilah yang akan membentuk rantai polipeptida. Kemudian aku akan berakhir, itu di proses terminasi, yaitu ketika kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop itu apa aja? Yaitu UAA, UAG, dan juga UGA. Gimana? Sudah menjawab dari kebingunganmu bukan? Sekarang kamu boleh kembali. Bagaimana? Sudah mendapat jawabannya bukan? Sekarang kamu boleh kembali ke rumahmu dan selesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Baik. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Ibu. Aku minta maaf karena telah membuat Ibu sedih dan tidak menganggap Ibu sebagai ibu kandung aku. Padahal aku baru tahu bahwasannya tidak semua orang tua mirip dengan anaknya 100% dalam hal fisik karena banyak faktor yang mempengaruhi. Sekali lagi, aku minta maaf ya Ibu telah membuat Ibu sedih. Aku sayang banget sama Ibu. Tidak apa-apa, Ibu juga sayang sekali dengan Anissa. But you won't see me pray, call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to live.